Yes people, what is going on? Balik lagi dengan gue Widi Sasongko di Fans Channel Bola Timnas Indonesia. Jelang melawan Jepang di Gelora Bung Karno Stadium tanggal 15 hari Jumat jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Jepang ternyata ketakutan akan 3 hal ini. Apa itu? Mari kita simak bareng-bareng. Oke, teman-teman. Di video saya kali ini saya akan membahas dari point of view dari Jepang ya. Biasanya kalau dari channel-channel orang Indonesia, mereka membicarakan terkait kelemahan dan kelebihan dari Timnas Indonesia sendiri. Tetapi kali ini saya ingin bahas dari point of view dari Timnas Jepang ketika akan menghadapi Indonesia. Timnas Jepang yang kita ketahui dihuni pemain-pemain bertabur bintang yang hampir semua itu berlaga di Eropa. Kita lihat ada Takefusa Kubo yang kemarin membungkam Barcelona. Kemudian ada Kaoru Mitoma yang membungkam Manchester City. Wah, gimana tuh guys? Ya, tetapi Hajime Moriyasu selaku pelatih benar-benar menganggap hal itu bukanlah sebuah keunggulan yang sangat jauh dari Timnas Indonesia. Karena berkali-kali dia ditanyakan soal gap peringkat Indonesia dengan Jepang. Indonesia peringkat 15, Jepang peringkat 15, Indonesia peringkat 130. Hajime Moriyasu benar-benar mengacuhkan statistik tersebut karena dia tahu Timnas Indonesia tidak seharusnya ada di peringkat itu. Karena secara kualitas, secara pemain dan permainan, Timnas Indonesia selalu berevolusi. Apalagi sekarang ditambah ada kehadiran Kevin Dix ya, yang bisa bermain di center back maupun di posisi bek kanan ya. Tapi dengan formasi yang diadopsi oleh Sintayong, kemungkinan dia akan menggantikan Miss Hilgers di sebelah kanan. Di tengah ada Jai Itzes. Di kiri kemungkinan besar ada Justin Hubner. Semoga ya dia tidak memasang Calvin Verdong di center back sebelah kiri. Nah, balik lagi, Hajime Moriyasu ini memakai formasi 3 back, 2 DM, 2 pemain kreatif di tengah, dan 2 sayap, dan 1 striker. Ya, sayap ini ada Mitoma dan juga Kubo. Nah, di striker inilah Hajime Moriyasu sedikit khawatir. Karena posisi striker tunggal yang biasanya ditempati oleh Ueda, si Ueda ini lagi hamstring. Dia akan absen, tidak main bola sampai akhir tahun. Ini tentu menjadi sebuah dilema dari seorang pelatih ya, karena permainan dari Ueda ini dia bisa memantulkan bola sebagai tembok, first touch-nya bagus. Dia juga bisa bergerak melebar, dia punya speed dan juga pintar melakukan kombinasi ya, atau tiki taka di depan sehingga meloloskan sayap-sayap dan memberikan umpan cutback, dan dia tinggal tap in aja. Kalau perhatiin gol-golnya Jepang kebanyakan tap in aja, bukan shooting yang jauh kemudian crossing atau terobosan yang ala-ala permainan zaman dulu ya, tetapi kebanyakan ya mirip bermain seperti Manchester City maupun Barcelona. Nah, tidak adanya Ueda dan kualitas penggantinya seperti Maeda dan juga mungkin pemain baru yang dipanggil itu benar-benar akan merubah gaya menyerang dari Jepang, dan ini cukup mengkhawatirkan bagi Hajime Moriyasu. Karena dia udah biasa pakem pakai formasi 3-2-4-1 dengan Ueda menjadi kunci atau false nine ya di depan,
apakah ini bisa digantikan oleh pemain yang lain? Gua rasa sih nggak bisa. Ya, oke. Jadi ini keuntungan buat Indonesia, buat Bang Jai, Kevin Dix, dan juga Hubner untuk menggalang pertahanan kita dengan lebih sedikit khawatir. Kemudian faktor yang kedua yang ditakutkan oleh Hajime Moriyasu adalah timnas Indonesia ini isinya pemain-pemain yang selalu berubah-ubah. Ya, ini sudah berbeda dengan timnas Indonesia yang mereka hadapi di Piala Asia yang kita kalah 3-1. 1 gol bunuh diri, 1 gol penalti. Ya, ini benar-benar sudah sangat berbeda dan tidak bisa dijadikan patokan. Ya, apalagi timnas Indonesia kembali diperkuat oleh sayap-sayap yang mengerikan seperti adanya Sayuri, ya, Sayuri bersaudara, Yanca atau Yakub. Semoga ini bisa dimanfaatkan oleh Sintayong dengan formasi 3-4-3. Mustahil kita akan menyerang dari lini tengah. Kita harus manfaatkan Calvin Verdong, Aeliano Reinders, Sayuri, maupun pemain-pemain yang biasa membuka ke sayap seperti Ragnar maupun Rafael Strike. Dan kunci dari gol dari Indonesia ini bisa ditebak, yaitu dari pemain tengah. Karena Jepang akan coba alihkan perhatiannya dengan Indonesia menyerang di bagian sayap. Dan gue harap crossing lakukan aja, main secara pragmatis, oportunis, tidak perlu menunggu peluang yang sempurna untuk bisa menendang bola, ya. Setengah peluang aja hajar. Nah, perbedaan atau evolusi pemain inilah juga yang menjadi kekhawatiran dari Hajime Moriyasu. Kemudian yang ketiga, dia sadar dia bermain di kandang Indonesia, di Gelora Bung Karno, dan ini akan menjadi sesuatu yang cukup mengganggu secara mental. Walaupun kita ketahui timnas Jepang ini sudah melalang buana, ya, menghadapi tim-tim manapun. Tetapi gue rasa atmosfer yang akan dihadirkan di GBK oleh supporter-supporter kita sendiri ini akan sangat merepotkan bagi timnas Jepang secara konsentrasi. Karena mereka akan melihat Garuda Indonesia terbakar semangatnya untuk bisa sekedar mencuri poin satu ataupun berbuat hal yang mustahil untuk dilakukan, yaitu menang melawan Jepang. Gimana menurut teman-teman? 3 hal ini bisa jadi resep bencana buat timnas Jepang ketika akan menghadapi timnas Indonesia. Gak ada striker utama yang bisa mengakibatkan perubahan skema serangan. Kemudian yang kedua, makin berkembangnya skuad dari timnas Indonesia dengan tambahan naturalisasi dari pemain abroad. Dan yang ketiga, main di kandang GBK. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian punya poin-poin yang lain, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa nonton tanggal 15 jam 7 malam. Dukung dan doakan, mau kalian nonton di televisi, mau datang langsung ke GBK, dukungan sekecil apapun dan doa sekecil apapun bisa mempengaruhi jalan dari timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Mari kita raih kemenangan pertama. Kita boleh bermimpi, jangan takut bermimpi, dan buktikan di lapangan. Saya Widi Sasongko undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya dan salam sepak bola.